peran dari guru sejarah terhadap sejarah bangsa ini, itu sangat vital Prof ya. Karena bagi saya harusnya dengan berakhirnya penjajahan yang mereka mewariskan diskriminasi kepada bangsa ini, harusnya berakhir juga sikap diskriminasi di bangsa ini. Dan harusnya yang terpola di kepala kita, waktu saya makan coto Makassar, saya tahu ini dari Makassar. Saya makan kondro, saya tahu ini dari Makassar, saya akan menghargai itu. Saya makan nasi Padang, saya tahu ini dari Padang. Dan harusnya ada juga pola seperti ini, Prof. Waktu saya makan mie, saya tahu ini budaya akulturasi dari suku Tionghoa, Iya, pempek apa iya. semua. Tapi nggak MP-MP, begitu kan kenyataannya, MP-MP Prof. itu awalnya yang buat Iya, orang mereka Tionghoa. mereka, orang Tionghoa. Jadi begini, eh, apa yang kita miliki sekarang itu bukan hanya kreativitas dari suku-suku tertentu, Iya. tapi masing-masing mampu melakukan berbagai hal dan itu bisa kita nikmati. Yes, MP-MP kita betul. nikmati, nah, mie kita Iya, nikmati, nasi goreng. nasi goreng kita segala macam ya. Iya, Nah, oleh karena itu ya itulah Indonesia, iya, betul. itulah Indonesia. Jadi kita jangan menganggap Indonesia ini sebagai satu dalam pengertian sendiri. Betul. Nah, karena kita tidak menjadi Indonesia sendiri. Iya, Jawa yang terbesar bahasanya kan akhirnya disingkirkan lalu diganti dengan bahasa Melayu yang diolah menjadi bahasa Indonesia kan, iya, kan betul. seperti itu. Iya, Nah, hal-hal seperti ini kan harus dipahami. Ya contoh sederhana menarik itu apa? Sering orang tidak sadar ketika Soekarno-Hatta diambil oleh Subarjo dari Rengas Rengat Dengklok Dengklok. kan ke rumahnya Maeda. Iya, Laksamana Ada Maeda. di situ ada sekitar 40-an orang. Iya, Nah, lalu Bung Karno terus ngomong kepada Hatta, Bung, Hatta duduk di sini. Saya cuma menulis. iya, Anda yang membuat iya. kalimatnya karena Anda bahasa Indonesianya lebih Lebih bagus. bagus. Iya. Jadi ya ada coret-coretan itu tulisannya Bung Karno. Iya, betul. Jadi artinya apa? Dua orang itu uh, memiliki kesadaran kelemahan masing-masing. Iya. Bung Karno sadar bahwa Wow, bahasa bahasa Indonesia yang saya bagus ya. dibanding dengan Hatta, Bung Hatta lebih baik. Karena itu saya cuma menulis, dia yang membuat. Wow. Lalu ada yang hebat sebenarnya, saya yang ditolak. Ada yang hebat dari Pak Hatta, yaitu Pak Hatta mengusulkan kepada hadirin agar supaya proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir. Karena itu mempunyai arti historis bagi anak cucu. Wow. Seperti Amerika kan? Iya, iya. Amerika kan seperti itu. Iya. Nah, 62. iya. 62 anggota. Iya. Lalu Bung Hatta mengusulkan supaya semua yang hadir juga bertanda Tanda tangan. tangan. Tapi oleh Soekarno dikatakan tidak usah, cukup Bung Karno, Bung Hatta aja atas nama bangsa Indonesia. Oh, Jadi Bung Hatta itu agak kecewa. oke. Walaupun akhirnya dia bertanda tangan, tapi dia agak kecewa karena awalnya dia menghendaki semua yang hadir, karena ini mempunyai arti historis yang sangat penting, dan untuk anak cucu kita mempunyai arti penting juga, maka dia usulkan itu, tapi ditolak. Wow. Nah, Soekarno katakan, tidak usah, Anda berdua aja atas nama bangsa Indonesia. Wow. Wow. Oh, itu kalau terjadi luar biasa ya, Prof Luar ya? biasa. Tapi ya kondisi ketika itu juga tidak. Ketika Soekarno sudah ngomong, Soekarno ini kan pemuda. Iya, pemuda. Pemuda yang menculik mereka. Nah, terus ya diterimalah usulnya. Maka yang bertanda tangan hanya berdua aja atas nama bangsa Indonesia. Coba bayangkan kalau usul
Pak Hatta diterima, alangkah bangganya sekian banyak orang Iya, yang masih hidup sekarang. betul. Cucunya bukan Berbeda main. suku bangsa ya Prof ya. Iya, Aduh, iya, luar biasa kalau iya, terjadi itu. itu. Aduh, saya Tapi ya, merinding Prof. tapi ya ditolak ya udah. Iya, Dia tidak mau bertengkar juga ya udah. Tanda tangan. Prof, saya membayangkan satu momen di mana tokoh-tokoh zaman dulu dari suku apapun mereka nggak pernah membayangkan mungkin Indonesia akan menjadi seperti ini. Mungkin saya melihat dari point of view persahabatan antara W.R. Supratman dan sahabatnya dia Yo Kim Chan yang memproduksi lagu Indonesia Raya. Nah, Kan itu ada sumbangsi nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa, dan akhirnya di dalam senyap lagu itu dikumandangkan. Kemudian media pertama yang tadi Prof bilang, Sinpo, menjadi media paling berani menaruh lirik lagu Indonesia Raya dalam bahasa Indonesia yang pada masa itu nggak bisa sama sekali. Tapi ada sumbangsi besar yang mereka taruh tanpa berpikir bahwa satu saat sebenarnya bangsa ini gak akan seperti dulu gitu. iya. Ada romansa kesedihan yang saya alami waktu saya membaca peristiwa Nah, itu, Prof. iya, sebenarnya kan begini. Eh, proses dalam sejarah itu kan yang terjadi selalu perubahan dan proses generasi. Oke. Seperti sekarang, presiden kita kan sudah generasi yang keberapa Iya. dibanding dengan presiden pertama kan. Iya. Seperti itu. Jadi harus disadari bahwa perjalanan sejarah itu berkaitan dengan rangkaian perubahan. Ya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Prabowo kemarin bahwa sejarah itu penting, sebenarnya harus diletakkan bahwa dalam perjalanan sejarah yang akan kita lihat bukan hanya faktor kebesarannya, tetapi terutama apa yang berubah dan bagaimana orang ketika itu menanggapi perubahan itu. Contohnya, ketika kita merdeka 17 Agustus, Ya. kan kerajaan ketika itu kan masih. Ya. Nah, apa yang membedakan kerajaan tertentu di Sumatera sehingga terjadi revolusi sosial dibanding dengan apa yang terjadi di di Sulawesi Selatan dan Jogja. Dan Solo dan Jogja kan beda. Karena apa? Cara menjawab tantangan yang dilahirkan oleh proklamasi itu berbeda. Ya. Misalnya Sulawesi Selatan yang mempertahankan kemerdekaan itu raja-raja, Ya. ningrat semua, Ya. sehingga tidak terjadi revolusi sosial. Tapi di tempat lain, di kerajaan lain, misalnya di Sumatera, kan ada revolusi sosial, walaupun latar belakangnya juga tidak bisa ditinggalkan. Mengapa misalnya sultan-sultan di sana itu seperti itu ya karena kan minyak segala macam. Betul. Jadi hal seperti ini harus dipahami gitu. Ya, jadi ketika kita melihat perubahan itu, maka kita tidak bisa melihat perubahan yang terjadi dalam proses sejarah kita hanya melihat satu faktor, dua faktor. Ada sekumpulan faktor yang menyebabkan perubahan ini. Dan perubahan itu kalau kita tidak bisa menanggapinya secara baik, ya bisa juga merusak. Iya kan? Jadi kita yang merusak perubahan itu atau perubahan itu yang merusak kita. Iya. Ya, Kan saya itu yang setuju, Prof. Tapi bagaimana, Prof, dengan sebuah peristiwa yang pernah terjadi, lalu kemudian itu dengan secara sengaja itu dihilangkan. 5 Februari kemarin, Prof, tim gabungan pencarian fakta dalam kasus 98 itu menggugat bukunya Fadlison.
Karena di situ menghapus fakta yang terjadi di 98. Oh ya, Iya, saya belum. pemerkosaan 5 Oh Februari ya, ini ya. tapi begini, Nah, itu menurut Prof. Fadlison itu memang yakin dan dikatakan waktu dia mau nulis, dia tidak percaya bahwa terjadi pemerkosaan seperti itu secara massal. Memang ya. itu pendapat Dia bilang begitu. Dia bilang itu. Keyakinan dia, Bro. Keyakinan dia. Ya. Tapi persoalannya kan terletak pada apa yang dimaksud banyak. Iya. Iya kan? Betul. Di hasil penelitian yang dilakukan oleh tim gabungan pencarian fakta itu mengatakan bahwa memang ada sekitar 50 pemerkosaan orang Tionghoa. Ya. Nah, persoalannya apakah yang 50 itu dianggap banyak, massal atau tidak? Iya. Kan itu interpretasi. Iya. Tapi kalau Fadlison memang yakin bahwa itu tidak ada. Nggak terjadi menurut dia ya. Menurut dia. Dia memang katakan. Dan itu dikatakan sebelum buku itu sementara ketika buku itu sedang dalam proses penulisannya. Nah, dan disampaikan saya dengar waktu saya diundang oleh Kompas, pidatonya Fadlison diputar kembali, dan dia katakan begitu. Saya nggak percaya. Ya, tapi kita kan nggak bisa paksa untuk mengatakan kamu harus percaya. Iya, karena interpretasi kata itu ya, Prof, ya, banyak. Nah, apakah 50 itu banyak atau sedikit? Nah, kalau menurut penelitinya 50 itu banyak. Iya. Tapi bagi Fadlison 50 itu bahkan nggak ada. Nggak ada nilainya. Iya kan persoalannya di situ. Iya. Jadi ya di situ bisa terjadi perbedaan interpretasi dalam sejarah, dan hal itu biasa, bukan sesuatu yang aneh. Jadi saya tahu bahwa pasti itu tidak ada. Ketika mendengar perkataan dari Menteri Kebudayaan yang sebenarnya juga memang dia punya latar pengetahuan sejarah, walaupun iya. Betul. Doktornya kan doktor ekonomi, sejarah ekonomi, dan dia juga punya perpustakaan sendiri. Iya. Jadi dia bukan seseorang yang tidak memiliki pengetahuan. Iya. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas, bahkan saya pernah diundang oleh dia ke perpustakaannya, dan ya ada sekian ribu judul buku yang dia punya. Dan memang dia kumpulkan juga beberapa seperti Kris segala macam. Jadi ya, nah yang menjadi soal adalah jangan seperti dulu ketika orang mengkritik Pak Nugroho ketika menulis Sejarah Nasional 6 jilid. Iya kan? Tahun 70-an. Nah, dikritik, mau apa segala macam, terutama jilid 6 yang berkaitan dengan masa Jepang dan G30S. Nah, cuma dimaki-maki aja ini Pak Nugroho mengabaikan peristiwa dan segala macam lah yang hati. Nah, tapi saya ketika itu berkata begini, dan ini akan saya katakan. Ya kalau Anda tidak setuju, tulis yang lain. Kan itu. Iya. Jadi misalnya saya tidak setuju dengan apa yang dihasilkan oleh bukunya Fadlison, kalau saya diminta untuk memberi komentar, saya tidak akan berikan. Karena apa? Ya kalau saya memberikan, saya tidak jujur dong. Iya, iya. Kalau saya nggak setuju dengan apa yang dia tulis bersama kawan-kawan timnya, maka saya harus membacanya dengan baik, kemudian bagian mana yang saya harus katakan saya nggak setuju dan saya tulis.
Wow. Ya. Argumen dibantah dengan argumen Iya, ya, Prof. argumen ya? harus dibantah dengan argumen. Iya. Tidak bisa kita katakan, oh, Fadlizon salah. Buktinya salah mana? Oke. Wow, wow. Iya. Berkelas. Iya. Itu sikap berkelas. Ya memang harus begitu. Iya, Kalau iya. kita mau jujur ya. Iya. Kan salah satu faktor utama di dalam sejarah, kalau kita mau menulis, ada keyakinan kita bahwa kita harus berusaha sejujur mungkin. Jadi ada peristiwanya seperti ini. Oh, kan waktu saya mau ngambil S3, saya di negeri Belanda, lalu Pak Nugroho menulis surat ke saya. Saya bersedia membimbing Anda dengan satu syarat, yaitu Anda menulis tentang Darul Islam di Sulawesi Selatan. Lalu ya, saya berterima kasih ada Profesor Mo. Lalu waktu saya pulang, saya datang ke dia, lalu saya katakan, Prof, kalau saya menulis tentang Darul Islam di Sulawesi Selatan, saya pasti tidak objektif. Ya, Karena apa? orang Yang berkelahi adalah keluarga saya semua. Keluarga Kahar saya kenal, Andi Sele, Andi Yusuf, Andi Matalata, saya kenal semua. Jadi objektivitas saya bisa dipertanyakan. Nah, tapi sederhana aja jawabnya Pak Nugroho. Iya, Mas Anhar kan sudah sarjana, sudah tahu metode. Tinggal kejujuran Anda yang Anda pelihara. Wow. Itu saya ingat benar kata-kata Pak Nugroho itu pada saya. Anda udah sarjana, udah tahu metodologi penelitian, udah tahu apa itu naskah, apa itu bahan, segala macam. Nah, sekarang inimu yang kejujuran. Pak Nugroho gitu. Walaupun orang sering dengar seakan-akan Pak Nugroho itu dianggap sebagai menulis sejarah hanya untuk kepentingan Soeharto, Orde Baru dan sebagainya. Tetapi kata-kata Pak Nugroho pada saya itu yang meyakinkan saya bahwa seorang sejarawan itu harus berusaha untuk jujur. Wow. Ketika orang menganggap Pak Nugroho seperti itu, saya beranggapan lain karena langsung saya diberitahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Ya kalau saya tidak objektif kan semua saya tinggal menulis dan kebetulan setelah saya selesai, ya saya memang menulis apa adanya. Misalnya, nah ada yang lucu, yang lucunya apa? Kakak saya dengan Baharudin Lopa itu berbeda pendapat. Baharudin Lopa itu pernah menjadi Bupati Majene. Kakak saya komandan Korem di daerah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Nah, saya tahu peristiwanya macam-macam, bahkan Baharudin Lopa itu hampir ditangkap oleh kakak saya, tapi kepala polisinya ngambil ini lalu suruh lari ke Makassar, kembali ke Makassar. Nah, yang lucu apa? Yang lucu itu SMP saya, SMP Sawiri Gading, direkturnya adalah kakak Baharudin Lopa. Nah itu, jadi saya tamat SMP itu dibawa kakak Baharudin Lopa, SMP Sawiri Gading namanya di Parepare. Bagus banget Sawiri Gading dalam buku apa literasi tertua. Iya. Nah, ya. Lalu waktu saya diuji untuk doktor, salah satu pengujinya Baharudin Lopa. Wow. Nah, setelah diuji selesai,
menurut perkataan Pak Harsa, saya akan dibimbing oleh Pak Harsa pasti ya. Karena Pak Nugroho meninggal kan. Lalu kemudian ngobrol setelah selesai ujian dan dinyatakan lulus, Pak Harsa ngomong gini, Pak Baharudin Lopa memberikan pernyataan tentang kamu. Tentang apa, Pak? Kamu dianggap hebat loh. Kenapa? Kamu jujur. Wow. Karena apa? Pertentangan antara kakak saya Iya. dengan Baharudin Lopa itu saya tulis sebagaimana adanya dan sebagaimana yang saya tahu. Wow. Wow, luar biasa, Prof. Jadi saya tulis, saya itu, kamar saya di Makassar, itu pernah dilempar granat oleh, nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi oleh yang anti kakak saya. Untungnya, yang melempar mungkin karena tergesa-gesa, granatnya itu mengenai yang sebelah bawah. Iya, iya. Kalau dia kena jendela ya mati saya. Iya. Ini kena bawah, jadi ya bekasnya aja, batu itu yang sedikit semacam lecet aja. Wow. Dan itu ketika itu ya memang ada banyak sekali hal-hal semacam itu. Tapi yang saya anggap surprise adalah apa yang dikatakan Pak Harsa kepada saya bahwa saya oleh Baharudin Lopa diberi apresiasi karena saya dianggap jujur. Iya. Dan memang ya semua kebetulan saya punya dokumennya, saya bisa mewawancara, saya ingat omongan kakak saya ingat omongannya kakaknya Baharudin Lopa yang guru saya dan sebagainya. Jadi saya tulis aja. Wow. Oh, harusnya sikap seperti itu ya, Prof ya. Waktu kita melihat ada sebuah argumen, kita memberikan bantahan dengan argumen juga atau dengan tulisan. Iya. Tapi harus ada kejujuran di situ. Misalnya nanti kalau bukunya Fadlison sudah terbit dan beredar, lalu ada yang datang ke saya, bagaimana pendapatmu? Saya tidak akan berikan. Ya, ya. Terkecuali kalau saya sudah baca dengan baik, lalu kemudian ada yang saya tidak setuju, saya harus tulis dengan sumber yang mungkin berbeda. Dan itu sah saja, justru sahnya di situ. Tapi kalau saya hanya memberi komentar lisan, ini jelek apa, Fadlison tidak benar dalam ini, saya bukan sejarawan. Saya bukan sejarawan. Prof, kalau saya sejarawan, saya akan membacanya dengan baik dan saya akan memberi komentar kalau ada sesuatu yang saya tidak setuju. Dan komentar itu harus tertulis. Wow. Prof, mungkin ini terakhir mungkin. Ketika bilang bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya, orientasi berpikir orang itu adalah mineral. Padahal kita punya 400 tumbuhan buah, 370 jenis sayur-sayuran. Kita punya 70-an jenis umbi-umbian, 50-an jenis rempah-rempah. Belum lagi dengan kekayaan flora dan fauna yang kita miliki. Sehingga menarik perhatian seorang Alfred Russel Wallace. Yang membuat garis Wells. Mengagumi betapa luar biasanya alam Nusantara. Di mata Profesor Anhar. Melihat Indonesia saat ini dengan kerusakan alam yang begitu masif, deforestasi yang begitu. Ya itu kebodohan daripada yang menguasai sekarang. Kerusakan yang terjadi sekarang itu adalah kebodohan dari orang yang serakah. Aku suka banget waktu profesor bilang harusnya untuk orang-orang yang merusak hutan dihukum mati. Iya, memang iya. Karena yang terjadi di Aceh kemarin 1.000 lebih nyawa. Dan Anda tahu Aceh itu berapa banyak hutannya yang hilang. Iya. Jadi semua yang di Sumatera yang rusak itu memang dirusak oleh penjahat-penjahat, bisnismen yang penjahat-penjahat itu. Seneng banget dengerin Prof. Iya kan? Iya. Makanya saya katakan yang ketahuan
kan yang kemarin saya dengar itu sudah ada 4 orang Iya. atau ada sekarang Makhluk hidup yang lain juga ya Iya, Prof ya. jadi di samping yang lain rusak, makhluk hidup yang lain segala macam. Iya. Jadi kita itu rusak. Iya. Jadi karena mereka merusak, maka mereka harus dapat hukuman yang berkali-kali lipat. Setuju banget Prof. Aku sangat sepakat dengan ini Prof. Karena sebagai anak daerah yang melihat alam pada masa saya masih begitu asri, lalu kemudian sekarang melihat kenyataan yang terjadi, oh nggak bisa diterima Prof. Sebagai anak daerah ya Prof. Ya saya juga waktu masih di Sulawesi Selatan bukan main. Iya betul. Iya. Dan waktu saya ke sini, Jawa ini semua saya kan sudah keliling. Iya. Waktu saya pejabat saya bisa. Saya lihat memang kita hebat, tapi kehebatan itu dirusak oleh yang serakah. Iya. Iya. Yang rusak ini sekarang segala macam itu, yang sekarang rusak dengan longsor, dengan apa, banjir, itu kan karena keserakahan. Iya. Betul, Prof. Dan orang ini yang serakah ini harus diberi hukuman dong. Iya. Nggak bisa dikatakan kamu serakah udah itu selesai. Pemimpin sangat luar biasa. Dan efeknya itu ketika dia harus berpulang, semua orang tumpah ruah di medan untuk menghormati kepergiannya dia. Pemimpin seperti itu apakah akan ada lagi, Prof? Ya mudah-mudahan. Kita tidak bisa. Ya sebenarnya kalau mau melihat presiden kita sekarang ini pernyataannya bagus banget. Iya. Pidato pertamanya aja sudah bicara tentang rakyat, tentang kedaulatan. Sudah bicara kegiatan yang dilakukannya juga untuk rakyat, ada sekolah rakyat, ada MBG, walaupun korupsi terus terjadi juga. Iya. Iya, walaupun dia katakan korupsi kembalikan dong duitnya. Tapi mana ada korupsi yang mau mengembalikan duitnya? Iya. Tapi bahwa dia punya komitmen untuk anti korupsi, ya itu patut dihargai. Iya. Nah, bagaimana pelaksanaannya lebih lanjut? Iya. Nah, kita lihat. Iya, itu yang kita tunggu ya, Prof. Itu yang kita tunggu. Oke. Prof, thank you banget buat waktunya. Aduh, saya benar-benar mendapat banyak hal baru dan terlebih apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini terjawab sudah. Nanti mungkin saya akan menulis nanti dengan kejujuran. Terima kasih banyak Prof buat undangannya. Saya juga berterima kasih. Mungkin ada kesan-kesan untuk anak muda Prof, bagaimana melakukan sejarah? Sebenarnya sederhana aja. Anak muda itu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Gitu ya. Jadi Pausan tidak bisa tidur aja. Kalau dia mau eksis, ya dari sekarang dia sudah harus mempersiapkan diri. Dan dalam proses mempersiapkan diri itulah diperlukan pemahaman tentang sejarah diri kita. Setuju. Terima kasih Prof. Oke. Terima kasih.